Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Gadan musbihu aduwikum. Kalian besok akan bertemu dengan musuh-musuh kalian. Wal fitru aqwalakum. Berbuka puasa itu lebih kuat untuk tubuh kalian. Maka Rasulullah berbuka puasa, tidak berpuasa Rasulullah. Makanya kalau ada yang bertanya, apakah Rasulullah pernah tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Jawabannya, pernah. Bahkan menyuruh orang lain, kalian nggak boleh berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah sedang berperang. Besok kita berjumpa dengan musuh. Dan berbuka puasa itu akan menjadikan tubuh kalian kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نر وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai. Salah satu peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan yang diantaranya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu turunnya Al-Quran. Kemudian di salah satu pendapat terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian ada sekian banyak lagi kejadian-kejadian penting yang terjadi di bulan suci Ramadan, termasuk beberapa peperangan, beberapa ghazwah yang pernah terjadi selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ghazwatu Badr, perang Badar, yang terjadi kapan? Di hari Jumat di 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Kemudian penggalian parit, persiapan untuk menghadapi perang Khandaq, perang Ahzab, juga itu dilakukan di bulan suci Ramadan, yang peperangannya terjadi di bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Kemudian tahun ke-8 Hijriah terjadi satu peperangan yang luar biasa, yaitu perang Fathu Mekah. Itu terjadi di bulan suci Ramadan, tepatnya di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Hari apa?
hari Jumat. Ada yang menyebut di tanggal 10 Ramadan, tanggal 20 Ramadan. Ada yang menyebut tanggal 21 Ramadan. 10 terakhir seperti saat-saat yang sedang kita berada di 10 terakhir ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, semua kejadian-kejadian penting, bahkan peperangan yang menuntut energi, menuntut persiapan, menuntut kekuatan yang secara akal maunya janganlah terjadi di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan berpuasa, bulan beribadah. Ternyata tidak demikian yang terjadi bersama Rasulullah SAW. Ternyata bulan suci Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan pengorbanan, bulan jihad, bulan kemenangan. Baik kemenangan kita menjadi la'allakum tattaqun, hamba yang bertakwa, atau kemenangan wabasyiris sabirin. Kenapa wabasyiris sabirin? Kabarkan berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'im, dan kami akan menguji hamba-hambaku, menguji mereka-mereka bisyai'im minal khauf, dengan ujian berupa rasa takut. Bisyai'im minal khaufi wal ju', ujian berupa kelaparan seperti yang terjadi di bulan suci Ramadan. Di akhir ayat wabasyiris sabirin. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di perang Badar, apa yang terjadi? Kemenangan terhadap orang Islam. Di Fathu Makkah, apa yang terjadi? Kemenangan yang diperoleh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yang jumlah mereka pada saat itu, apabila di perang Badar jumlah kaum muslimin sekitar 300 orang dan jumlah orang kafir sekitar 1000 orang, maka di Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah jumlah kaum muslimin 10.000 orang. Pada saat Rasulullah SAW memasuki Makkah, tidak satu pun dari kalangan orang Quraisy mengetahui berita ini. Jadi sudah pasti kemenangan akan diperoleh oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena jumlah kaum muslimin yang sangat banyak, dan perjalanan Nabi SAW melakukan peperangan ini, perang Fathu Makkah ini, secara tiba-tiba kejutan bagi orang Quraisy, sehingga mereka tidak melakukan persiapan sama sekali. Bermula Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah itu adalah satu buah kesabaran. Satu buah kesabaran yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mundur selangkah untuk mendapatkan kemenangan yang besar. Dan diterima oleh para sahabat pada saat itu, yaitu yang disebut dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, 2 tahun sebelum terjadi Fathu Makkah. Apa bunyi perjanjian Hudaybiyah? Semula Rasulullah SAW sekitar bulan Dzulqa'dah dimimpikan dalam mimpi beliau sedang melakukan tawaf, sedang berumrah bersama para sahabat di Mekah. Dan dalam mimpi itu tidak disebutkan kapan, apakah tahun itu atau tahun yang akan datang. Pokoknya Rasulullah SAW dimimpikan. Ru'yatul anbiya wahyun, mimpi para nabi adalah wahyu. Kemudian Rasulullah memahami dari mimpi itu, walaupun tidak perintah, tapi dipahami dalam wahyu, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, itu bukan perintah, tapi dimimpikan. Makanya ujian terhadap Nabi Ibrahim itu luar biasa. Kalau perintah, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu, itu mudah dilakukan karena jelas perintah.
Tapi kalau perintahnya berupa kode, berupa isyarat datang dalam mimpi, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya bukan perintah. Dan mimpi para anbiya adalah wahyu. Dipahami oleh Nabi Ibrahim, berarti saya diminta untuk menyembelih. Maka akhirnya beliau lakukan. Makanya ini pada saat Nabi Ibrahim melaksanakan isyarat yang ada dalam mimpi, ini menunjukkan keyakinan Ibrahim kepada Allah luar biasa. Kepatuhan Ibrahim kepada Allah luar biasa. Isyarat saja dalam mimpi itu beliau lakukan. Resikonya apa? Resikonya kematian terhadap putra anak satu-satunya pada saat itu. Tapi beliau lakukan. Ini menunjukkan keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah, ketakwalan Nabi Ibrahim kepada Allah, pasrah Nabi Ibrahim kepada Allah luar biasa. Berbeda kalau perintah. Maka demikian juga Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah bisa mengelak, ini kan mimpi. Jangan-jangan bukan seperti itu. Tapi Rasulullah lakukan sesuai dengan isyarat mimpi, mengajak para sahabat untuk melakukan umrah. Di tengah jalan sebelum memasuki Mekah, dihalangi oleh orang Quraisy yang berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah, yang secara singkat, secara kasat mata terlihat rugi sekali Rasulullah dan para sahabat. Apa bunyinya? Yang pertama, Rasulullah tidak boleh memasuki Mekah di tahun itu. Padahal Rasulullah datang ke Mekah bukan untuk berperang, tapi untuk melakukan umrah. Yang kedua, terjadi perdamaian antara Rasulullah dan orang Quraisy, antara orang muslimin dan orang kafir Quraisy selama 10 tahun tidak ada peperangan. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau berkoalisi dengan Rasulullah dari kalangan masyarakat Arab, dari kalangan kabilah Arab, dipersilakan. Maka Khuza'ah berkoalisi dengan Rasulullah SAW. Dan siapa yang ingin berkoalisi dengan Quraisy juga dipersilakan. Maka Banu Bakrin berkoalisi dengan Quraisy. Yang keempat, yang sangat menyedihkan kaum muslimin secara kasat mata, yang tadi saya sebutkan, mundur selangkah untuk mendapatkan kemenangan yang besar. Apa bunyinya? Kalau ada dari kalangan Quraisy yang masuk Islam tanpa izin dari kedua orang tuanya, tanpa izin dari walinya, maka orang Quraisy berhak memaksa kembali untuk masuk ke agama Quraisy kembali, ke agama syirik kembali, yang terjadi pada Abu Jandal nantinya. Tapi kebalikannya, kalau ada dari kalangan orang Islam yang murtad masuk ke agama Quraisy, maka kaum muslimin tidak punya hak untuk memaksa balik mereka masuk ke Islam. Tapi kalau orang Quraisy yang masuk Islam, orang Quraisy punya hak mengembalikan mereka untuk ke agama Quraisy. Tapi kalau orang Islam tidak boleh. Sungguh rugi terlihat di kasat mata sekilas pandangan seperti itu. Maka setelah ditandatangani, datang seorang sahabat Nabi, anak dari tokoh yang menandatangani dari kalangan Quraisy, Suhail bin Amru, namanya Abu Jandal. Bukan Abu Janda. Abu Janda di Indonesia, Abu Jandal. Beliau setelah ditandatangani terobos ke barisan orang Islam, mengatakan dirinya, saya masuk Islam. Perjanjian baru saja ditandatangani. Kalau Rasulullah menerima, maka Rasulullah orang yang pertama sekali melanggar perjanjian, padahal baru ditandatangani. Tapi Rasulullah SAW orang yang sangat menepati janji. Beliau mengatakan kepada Abu Janda, wahai Abu Janda, bersabarlah, ini baru saja kita tandatangani, dan saya tidak bisa menerima kamu untuk berangkat ke Madinah bersama kami. Kamu, saya harap bersabar bersama orang Quraisy. Akhirnya beliau ditangkap oleh ayahnya, di penjara, diikat. Padahal kalau kita selaku Abu Jandal mungkin, tapi ini Abu Jandal ya,
yang punya keyakinan kepada Rasulullah, yang punya keyakinan kepada agama Islam yang sangat luar biasa, beliau tetap bersabar. Mungkin kalau kita akan mengatakan, oh mak, sudah mau aku masuk Islam, aku diperlakukan seperti ini. Capek-capek aku masuk Islam, aku nggak dilindungi. Kita akan kecewa, kita akan menampakkan kekecewaan kepada Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin. Tapi Abu Jandal memilih bersabar, yang akhirnya dari perjanjian 10 tahun tidak ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang Quraisy. 2 tahun berlalu perjanjian itu, orang Quraisy melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Khuza'ah yang berkoalisi dengan Rasulullah SAW, Banu Bakrin yang berkoalisi dengan Quraisy, mereka berkelahi, berperang. Dan pada saat itu Quraisy mencoba memberi bantuan untuk Bani Bakrin ini. Karena Quraisy mencoba memberi bantuan, akhirnya Khuza'ah datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Quraisy sudah melakukan pelanggaran. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nusirta, kepada orang yang mengadu ini, kamu akan diberikan bantuan. Maka Abu Sufyan yang merasa, umat ini kita sudah tersilap ini, sudah terlanjur kita ini, sudah memberi bantuan kepada Bani Bakrin yang sebenarnya ini pelanggaran. Maka Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy pada saat itu datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ingin melobi Rasulullah SAW, ingin meminta maaf kepada Rasulullah SAW bahwa mereka sudah tersilap, sudah melakukan pelanggaran. Dimohon kepada Rasulullah untuk tidak marah, untuk tidak kecewa, untuk perjanjian itu tetap dijaga. Datang Abu Sufyan berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tidak mau menjawab. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak mau menjawab. Datang ke Umar. Umar juga tidak mau menjawab. Bahkan bukan hanya sekadar tidak mau menjawab, bahkan dibentak lagi oleh Umar. Datang ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga tidak mau menjawab. Datang ke rumah putrinya Ummu Habibah, anak dari Abu Sufyan, istri Rasulullah SAW. Seorang perempuan, ayahnya kafir, istri dari Rasulullah SAW. Masuk ke rumah Ummu Habibah, terlihat di situ ada kursi sofa, terlihat di situ ada kasur, firash. Abu Sufyan mencoba untuk duduk di tempat itu. Apa reaksi dari seorang anak gadis beliau ini, seorang anak yang sekarang menjadi istri Rasulullah SAW? Jangan dekat-dekat, kamu tidak boleh duduk di firash Rasulullah SAW. Bayangkan seorang anak berhadapan dengan ayahnya, yang anak ini istri Rasulullah SAW, punya keyakinan, keimanan kepada Rasulullah SAW, sedangkan ayahnya dalam kondisi kafir. Coba lihat keimanan Ummu Habibah yang kalau kita mungkin ayah kita yang datang, mungkin kita akan lapangkan tempat duduknya, tapi karena ini terkait dengan ini tempat duduk Rasulullah, engkau rajulun najis, kamu masih najis, enggak boleh duduk, ini tempat Rasulullah. Bayangkan kecintaan Ummu Habibah kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaan beliau kepada sang ayah. Ketika Rasulullah SAW di tahun ke-8 melakukan Fathu Mekah, dan ini dirahasiakan kepada kaum Quraisy, bahkan Rasulullah berdoa, ya Allah, khudh an Quraisy al-uyun, ya Allah, ambil, halangi orang Quraisy dari mata-mata mereka. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah melakukan pelanggaran besar. Kalau dalam satu misi peperangan, apa yang dilakukan oleh seorang Hatib bin Abi Balta'ah? Hatib bin Abi Balta'ah merasa beliau punya harta yang beliau tinggalkan di Mekah. Beliau punya rumah, punya barang-barang berharga
yang Hatib ini sendiri enggak punya keluarga di Mekah. Maka kali ini beliau mencoba mengirim surat untuk orang Quraisy, memberi kabar dengan sebuah kabar yang luar biasa, tapi dengan syarat orang Quraisy memberi perlindungan terhadap harta Hatib yang beliau tinggalkan di Mekah. Maka dalam surat itu beliau katakan Rasulullah SAW akan pergi ke Mekah untuk memerangi kalian, maka kalian bersiap-siap. Rahasia Nabi dibocorkan dalam surat itu, dan surat itu dikirim melalui seorang perempuan. Kenapa seorang perempuan? Karena biar tidak terlihat kecurigaan. Di mana ditaruh? Ditaruh dalam rambutnya, di kata rambutnya. Maka Rasulullah SAW datang malaikat Jibril diberitahu kepada Rasulullah bahwa ada sebuah surat yang sekarang sedang dibawa oleh seorang perempuan. Maka Rasulullah memilih beberapa orang sahabat, yang diantara mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan, tolong kejar wanita itu yang sekarang berada di posisi ini. Maka Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawannya pergi dan mendapati perempuan itu sedang berada di posisi itu. Maka Ali meminta, mana surat yang akan engkau bawa ke orang Quraisy? Maka dia mengatakan, tidak ada. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma kudzibtu, saya enggak pernah dibohongi oleh Rasulullah SAW. Wa ma kadzaba Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak pernah berbohong. Mana surat yang dikirim oleh seseorang untuk kamu sampaikan ke Quraisy? Tetap dia mengatakan tidak ada. Kalau kamu bersikeras mengatakan tidak ada, dan saya tidak pernah dibohongi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan telanjangi kamu. Seorang perempuan, apalagi seorang perempuan Arab, yang malu mereka sangat luar biasa, diancam dengan ditelanjangi. Dan ini sebuah dalil ya, kalau kita sudah punya bukti yang kuat, seseorang melakukan pelanggaran dan dia mencoba mengelak dari pelanggaran itu, dia sudah terlihat korupsi, sudah ada bukti-bukti yang kuat, tapi dia tetap mengatakan tidak ada. Dia menyembunyikan sesuatu yang sudah terbukti ada, tapi dia mengatakan tetap tidak ada. Maka pemerintah punya hak untuk memberi sedikit intimidasi, siksaan kecil-kecilan sesuai dengan kebutuhan, supaya dia mengakui. Maka inilah yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Ali pada saat itu. Kalau kamu tidak keluarkan surat itu, saya akan menelanjangi kamu. Bukan untuk diperkosa, bukan untuk dilecehkan, tapi untuk diperiksa. Surat di bagian mana yang dia taruh? Akhirnya menerima ancaman seperti itu, akhirnya dia menyerah dan membuka ikatan rambutnya dan mengeluarkan sebuah surat. Kemudian ditanyakan kepada perempuan itu, dari mana surat ini? Dari seorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'a. Kemudian surat itu dibawa ke Rasulullah, dan Rasulullah memanggil Hatib bin Abi Balta'a. Ma hadza ya Hatib? Apa yang kamu lakukan wahai Hatib? Ya Rasulullah, amantu bika, saya tetap beriman kepadamu. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ana muslim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya seorang muslim, tapi tergoda. Semua kita punya kesalahan. Saya tergoda oleh ya Rasulullah dengan harta yang saya punya, saya tinggalkan di Mekah. Engkau dan orang-orang lain, mereka punya keluarga di Mekah. Rasulullah punya Abbas, paman beliau. Utsman bin Affan punya keluarga di Mekah. Abu Bakar punya keluarga di Mekah yang bisa menjaga harta mereka. Tapi saya ya Rasulullah, enggak ada siapa-siapa yang menjaga harta saya di sana. Maka saya punya inisiatif mengirim surat ini, membocorkan rahasiamu, dengan syarat orang Quraisy memberi perlindungan terhadap harta saya. Maka Sayyidina Umar sangat marah. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah, biarkan saya potong lehernya ya Rasulullah. Fa innahu qad nafaq, dia telah munafik. Apa kata Rasulullah? Da'hu ya Umar, biarkan dia ya Umar.
fa innahu min ahli badrin. Coba lihat. Rasulullah, pada saat seseorang melakukan sebuah kesalahan, dan kesalahan itu didorong oleh kemanusiaan, nafsu. Semua kita punya nafsu, cinta kepada harta, cinta kepada keluarga. Semua bisa terjadi kepada siapa-siapa. Tapi Rasulullah tidak pernah melupakan jasa Hatib bin Abi Balta'ah yang pernah melakukan perang Badar. Yang jumlah mereka pada saat itu 300 orang melawan 1000 orang. Yang pada peperangan perang Badar yang terjadi juga di bulan suci Ramadan, Allah kirim bantuan malaikat. Da'hu ya Umar, biarkan dia ya Umar. Fa innahu min ahli Badr. La'alla Allah qad ittala' ala ahli Badr. Barangkali Allah telah melihat keikhlasan orang-orang yang pernah ikut serta berperang bersamaku di perang Badar. I'malu ma syi'tum. Lakukan apa yang kalian inginkan. Fa innallaha qad ghafara lakum. Lakukan apa yang kalian suka berupa kemaksiatan. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosa kalian, imbalan dari perang Badar yang pernah kalian lakukan. Tapi perlu kita ketahui, tidak ada pada sahabat yang Umar Rasulullah sudah membolehkan seperti itu. Dari sejak besok saya akan melakukan maksiat. Tidak juga. Tidak ada satupun para sahabat yang melakukan kemaksiatan walaupun Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Kecuali Hatib bin Abi Balta'ah, dan ini juga punya sebuah pertimbangan, tergoda untuk dilindungi harta beliau yang beliau tinggalkan. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kalau ada teman kita, ada keluarga kita, ada siapa saja yang kita kenal, ada bawahan kita, dia melakukan sebuah kesalahan, tapi dia punya jasa-jasa besar, perlu juga dilihat, dipertimbangkan jasa besar yang pernah dia lakukan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan Rasulullah SAW, beliau serahkan bendera perang kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Hari ini adalah hari pembalasan terhadap Quraisy yang telah mengusir kaum muslimin, telah mengusir Rasulullah SAW, telah mengambil harta orang-orang Islam. Maka sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin mengadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saat yang ditugaskan memegang bendera perang, dia mengatakan dengan penuh semangat, hari ini adalah hari pertumpahan darah, hari ini adalah hari pembalasan. Bagaimana kalau ini terjadi ya Rasulullah? Kami punya keluarga-keluarga yang masih ada di Mekah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-yawmu yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari Allah angkat Quraisy, bukan justru Allah jadikan Quraisy rendah. Maka bendera perang itu dipindah dari tangan Sa'ad bin Ubadah, diberikan ke siapa kira-kira? Rasulullah ingin menampakkan, kamu Sa'ad telah melanggar satu peraturan. Siapa yang minta kamu untuk mengumumkan hari ini hari pembalasan? Dalam militer itu tidak boleh kalau tidak ada izin dari panglima tertinggi Rasulullah SAW. Maka sebagai teguran, kamu telah melakukan kesalahan. Sekarang saya pecat kamu dari jabatan kamu yang bertugas memegang bendera perang. Kepada siapa Rasulullah serahkan? Bendera perang diberikan kepada anak beliau. Jadi pesan yang ingin beliau sampaikan kepada Sa'ad bin Ubadah, kamu melanggar peraturan, salah. Tapi tetap menjaga juga perasaan Sa'ad. Tidak pula Sa'ad yang sedang melanggar, oh kamu ni nggak boleh ikut lagi, pulang kampung, kamu harus dipenjarakan. Tidak. Tapi bendera perang diberikan kepada anak dari Sa'ad bin Ubadah, tetap dalam lingkungan keluarga beliau, anak kandung beliau, sehingga beliau mengetahui, oh mak, saya salah. Bukan Rasulullah ingin melecehkan saya, bukan Rasulullah ingin membuat saya sedih ketika bendera perang ditarik di tangan saya. Kenapa? Karena Rasulullah menjaga perasaan orang, menyerahkan bendera bukan ke orang lain, tapi kepada anak kandung dari Sa'ad bin Ubadah ini. Kemudian ketika tiba Rasulullah
alaihi wasallam di Mekah. Pada hari apa? Pada hari Jumat, tanggal 20 atau 21 dari bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Antum ghadan musbihu aduwikum." Kalian besok akan bertemu dengan musuh-musuh kalian. Wal fitru aqwa lakum. Berbuka puasa itu lebih kuat untuk tubuh kalian. Maka Rasulullah berbuka puasa, tidak berpuasa Rasulullah. Makanya kalau ada yang bertanya, apakah Rasulullah pernah tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Jawabannya, pernah. Bahkan menyuruh orang lain, kalian tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah sedang berperang. Besok kita berjumpa dengan musuh. Dan berbuka puasa itu akan menjadikan tubuh kalian kuat. Maka saya berbuka, dan saya sarankan kepada kalian juga untuk berbuka. Maka Rasulullah pada hari itu berbuka puasa. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia berbuka puasa? Maka selesai berperang nanti, selesai dari bulan Ramadan, dia mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan pada saat dia tidak berpuasa di masa-masa peperangan. Kalau dia mati syahid bagaimana? Kalau dia mati syahid, alhamdulillah, pahala syahid dapat, puasa tidak perlu diqadhakan. Kenapa? Karena ketika dia meniatkan untuk berbuka, itu dalam kondisi dia berperang. Dan kondisi dia berperang itu berlanjut sampai dia mati syahid. Maka ini tidak perlu diqadha. Kenapa? Karena sudah meninggal. Dan ahli waris yang dia tinggalkan juga tidak perlu membayar fidyah. Karena kondisi dia meninggal dalam kondisi sebab dia berbuka masih ada. Tapi kalau dia selamat di bulan Syawal, seminggu 2 minggu gak berpuasa, tiba-tiba meninggal dunia, gak mengqadhakan segera, tiba-tiba meninggal dunia, maka ahli warisnya ini, wali-walinya ini perlu menggantikan berpuasa atau membayar kifarah. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan berbuka puasa. Dan yang perlu kita ambil kesimpulan di sini, ketika Rasulullah SAW melakukan perang Badar, satu peperangan yang sangat besar dalam Islam. Perang Fathu Mekah, satu peperangan yang sangat besar dalam Islam, terjadi di bulan suci Ramadan. Maka kita bisa simpulkan bahwa bulan suci Ramadan tidak sama sekali identik dengan bulan tidur, bulan malas, bulan tidak bekerja. Tapi justru kebalikannya yang kita lihat dalam sejarah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh perjuangan, bahkan bulan jihad, bulan peperangan, dan bulan kemenangan. Mudah-mudahan ada faedah bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين.
اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا